topiknya juga menarik, hermeneutika. Nah, jadi kalau mungkin sepanjang pertemuan ini kata Mas Hendri kita belajar logika, Mas sekarang belajar hermeneutika ya. Itu istilah apa itu kan kayak asing gitu ya hermeneutika. Jadi bahasa gampangnya sih hermeneutika tuh ilmu tentang menafsir ya, atau cara kita menafsir sesuatu. Karena menafsir itu kan apa ya, berbeda-beda ya, dan bagaimana menafsir yang baik, yang dekat pada lebih pasti gitu. Karena jangan-jangan selama ini kita nafsir itu cuman sesuai keinginan kita ya, atau hanya sesuai pengetahuan kita, dan pengetahuan kita itu beda-beda satu sama lain. Ada yang pengalaman dari kecilnya udah biasa belajar agama, tafsirnya beda. Ada yang nggak biasa belajar agama, tafsirnya beda gitu ya. Nah, mana yang paling benar? Ya belum tahu, belum tentu yang belajar agama terus itu pasti benar, misalnya tafsirnya. Ada juga yang belajar agama tapi dia banyak berpikir tentang hidup, banyak pengalaman hidupnya bisa berbeda, dan mungkin lebih baik tafsirnya ya. Tapi kan kita nggak tahu tafsir mana yang lebih baik, lebih pasti itu. Ya ibarat ya Tuhan kalau nulis kitab suci itu ya yang tahu siapa, yang tahu keinginan Tuhan ya mungkin Tuhan sendiri aja ya, gitu ya. Nah, hermeneutika ini ada banyak macamnya. Saya coba bagi beberapa jenis, nanti kita bisa diskusi ya. Yang pertama namanya hermeneutika Schleiermacher. Nah, coba aku chat ya, biar nggak pusing. Hermeneutika Schleiermacher, ini bahasa Jerman nih. Nah, ini jenis hermeneutikanya, benar, coba aku ambil buku. Bentar, buku apa aja? Apa aja? Yang bisa dibuka. Nah, oke. Jangan bukuin yang agak cerita gitu. Jangan. Bentar ya, aku cari buku yang pas. Ini aja. Oke. Ini aku pegang bukunya Albert Camus ya nulisnya. Judulnya The. Ini kita ngomongin tafsir umum dulu ya. Jadi tadinya hermeneutika itu buat kitab suci. Tapi sama Schleiermacher dikembangin ke teks-teks umum begitu. Nah, tapi bentar ya, sebelum masuk Schleiermacher aku kayaknya mesti masuk ke kitab suci sedikit ya. Tapi aku kan bukan Kristiani begitu ya. Jadi aku akan bicara umum aja, karena di Islam juga ada yang namanya tafsir gitu, tapi seringkali tidak mau disebut hermeneutik ya, karena hermeneutik itu agak apa ya, agak filsafat gitu loh. Kadang filsafat sama agama suka bertentangan ya bagi orang-orang tertentu. Nah, kalau di agama itu ada beberapa cara menafsirkan, bukan berapa sih, tapi ada beberapa bentuk. Misalnya ada kalimat yang kita bisa artikan itu secara literal ya. Literal itu berarti apa adanya. Misalnya nabi apa lahir di mana gitu ya. Kayak Nabi Nuh itu kan di kapalnya kan katanya di daerah Armenia ininya ya. Berlabuh terakhirnya. Nah, literal itu berarti Armenia ya Armenia begitu ya. Armenia seperti yang kita bayangkan gitu. Seperti di peta. Literal itu berarti apa adanya. Ada juga alegoris ya. Alegoris itu berarti nggak sesuai apa yang ditulis, tapi kita bayangkan itu sebagai perumpamaan ya. Jadi misalnya apa ya? Aku tahunya sih di Islam gitu, kalau Isra Mi'raj kan Nabi naik ke langit ketujuh, lalu dia pindah tempat dari masjid ke masjid.
yang jauh sekali dengan jarak 1 malam gitu ya. 1 malam bisa nyampe. Katanya pakai burung gitu ya. Nah itu kalau diterjemahkan literal sih bisa ya, kita bayangin Nabi naik burung gitu ya. Tapi bisa juga alegoris ya. Jadi apakah yang pindah itu bukan Nabi secara fisik ya, tapi pikirannya. Misalnya kalau pikirannya bisa ya cepat gitu ya pindah. Nah, itu alegoris. Gitu. Ya pokoknya ada beberapa cara ya. Gitu. Termasuk pesan moral misalnya kita bingung ini bagaimana menerjemahkan ini. Misalnya cerita-cerita Nabi kan selalu ujung-ujungnya ada kayak bencana wabah gitu ya. Apakah wabah itu harus kita bayangkan benar ya literal ya, atau pesan moralnya apa nih di balik wabah ini, nah gitu ya, atau bencana ini gitu. Nah itu beberapa cara. Nah mana yang paling benar, ya itulah kenapa kita belajar penafsiran ini. Nah lalu sama Schleiermacher dikembangkan pada teks umum ya. Ini aku balik lagi contoh Albert Camus yang The Rebel. Nah ini. Nah pertanyaannya gimana kita bisa tahu ini teks ini kita menafsirnya dengan benar? Ya aku baca terus aku bilang nih, cerita sama teman-teman, nih aku hasil baca ini, menurutku The Rebel itu bla bla bla. Nah, kata Schleiermacher itu belum tentu benar. Kalau mau lebih benar, kita harus tahu penulisnya seperti apa, psikologi penulis. Nah, Albert Camus ya. Jadi aku harus baca siapa Albert Camus, apa yang dia lakukan ketika menulis ini, zamannya seperti apa. Ketika aku tahu psikologinya Camus, keadaan dia ketika nulis, saya bisa mengerti teks ini dengan lebih baik, gitu ya. Jadi bedanya cara menafsir itu adalah, jadi kita nggak bisa tiba-tiba ini menurutku gini, harus cek dulu benar nggak si Albert Camus ngomong gitu. Mas Henry nulis buku gini, kita bisa menafsir bebas ya, kalau menurut saya gini. Tapi kata Schleiermacher harus dicek dulu sama penulisnya benar nggak. Itu penulisnya harus kita tahu waktu nulis itu bagaimana dia pikirannya waktu itu, keadaannya gitu ya. Bahkan kadang ada penulis-penulis yang waktu dia muda dan dia udah tua tuh beda ya tulisannya. Jadi jangan dipukul rata. Kan orang juga bisa berubah ya. Lagi mudanya misalnya kurang saleh begitu, pas tuanya kemudian menjadi taat. Itu Pak, kalau dia menulis buku pasti berbeda. Makanya nggak bisa dipukul rata. Ini tulisan Karl Marx ini yang pas dia muda apa pas dia tua, itu harus diselidiki dulu ya. Bahkan ada pemikir filsafat namanya Wittgenstein, itu muda dan tuanya benar-benar berubah cara dia berpikir ya. Bahkan tulisannya pas tua itu dia bilang, waktu muda itu saya terlalu semangat tulisnya, jadi saya koreksi ini pas tua ya gitu ya. Oke, itu kata hermeneutika pertama Schleiermacher. Nah, ada yang kedua namanya Gadamer dulu aja ya. Hermeneutika Gadamer. Nah, dia bilang gini, si Schleiermacher tuh agak gimana ya? Dia agak kurang pas lah kayak gitu tuh. Kenapa? Jadi kalau filsafat biasa ya, serangan pendapat tuh biasa, harus diserang memang, dikritik lah istilahnya ya. Jadi biar dikoreksi. Kata Schleiermacher, kata Gadamer, Schleiermacher tuh nggak bisa punya kepastian tentang bagaimana keadaan penulis. Karena begini ya, ini aku Albert Camus. Untuk tahu Albert Camus aku dapat dari mana nih? Untuk tahu pengetahuan tentang penulis Albert Camus dari mana? Aku harus baca teks lagi kan? Teks lain. Benar nggak? Minimal Wikipedia lah. Wikipedia tentang Albert Camus. Gitu ya. Pas aku baca Wikipedia itu, aku nafsir lagi nggak? Pasti nafsir lagi ya. Jadi terus aja nafsir. Bolak-balik nafsir. Baca
ini harus tahu Albert Camus. Baca lagi biografi Albert Camus, aku harus nafsir lagi. Begitu. Blok balik. Jadi kata Gadamer, udah aja kalau nafsir itu nggak usah pusing nyari si pengarangnya mau seperti apa, si pengarangnya kayak gimana, udah aja disesuaikan dengan kondisi tempat kita hidup sekarang bagaimana gitu ya. Ya, jadi bedanya begitu. Langsung ditarik ke konteksnya. Terus juga nggak usah terlalu pengen ini itu netral ya. Jadi ini kita pengen ini bersih dari segala apa istilahnya tradisi, otoritas, kata Gadamer udah terima aja yang kayak gitu. Nah artinya kita harus bisa narik, misalnya baca kitab suci kan nggak ada yang namanya aturan dalam bermedsos media sosial tuh nggak ada ya. Facebook bagaimana, Twitter bagaimana. Tapi kalau dari pandangan Gadamer, oh ya pembacaan itu harus ditarik ke masa sekarang. Ya kalau kita ketat pada teks gitu ya, pokoknya harus seperti teks. Ya di kitab suci nggak ngajarin ya bagaimana tata cara bermedia sosial gitu ya, nggak ada. Itu. Tapi kita harus bisa menariknya ke masa sekarang atau istilahnya cakrawala berpikir kita diperluas gitu. Kalau istilahnya Gadamer ya. Jadi kalau aku baca Albert Camus ini di buku ini bukan masalah si Albert Camus ini benar apa salah, tafsirku benar apa salah. Tapi cakrawala berpikirku meluas bersama teksnya Albert Camus. Jadi bukan benar apa salah, tapi meluas. Ini bakal beda ya pengaruhnya pada cara kita membaca. Jadi membaca itu bukan untuk mendapatkan mana yang benar, tapi membaca itu untuk memperluas cakrawala berpikir, gitu ya. Jadi teman-teman yang rajin baca sama yang nggak rajin baca, bukan berarti yang nggak rajin tuh lebih salah, begitu ya. Tapi yang lebih banyak baca itu bisa lebih luas cakrawala berpikirnya, begitu. Ya, jadi susah. Ini teks itu mana yang paling benar susah. Ya udah aja teks itu dipakai untuk perluas cakrawala. Nah paling satu pemikir lagi, misalnya kita bisa perbanyak diskusi ya, namanya Wilhelm Dilthey. Nah jadi namanya hermeneutical Dilthey. Nah kalau Dilthey dia nggak terbatas teks ya. Ini teks tuh, jadi nafsir tuh bukan cuma tulisan-tulisan gini nih, tapi seluruh kehidupan ya. Wah, kehidupan tuh bisa ditafsir. Omongannya Mas Henry, omongannya mahasiswa di sini itu teks semua ya. Atau kehidupan sosial itu tuh teks. Jadi itu semua bacaan yang bisa ditafsir. Nah, kenapa kita harus menafsir? Ya karena manusia itu bukan ilmu pasti ya. Jadi manusia itu bukan seperti kita. Jadi beda ya. Kalau hujan kita bisa lihat gejalanya ya. Oh ini mendung, udah pasti hujan. Oh ini kalau hujan udah pasti ada yang basah gitu. Itu kan ilmu pasti ya. Itu ilmu alam gitu ya. Kalau manusia nggak bisa kayak kalau manusia itu diam itu pasti marah. Nah belum tentu manusia tuh nggak bisa kayak ini ya aku prediksi manusia kalau dikasih iklan 1 hari 20 kali pasti mau beli barang. Nah, kemungkinannya besar tapi tidak bisa pasti kalau manusia ya. Makanya kata Gadamer, Dilthey, manusia itu cara memahaminya itu ditafsir, tidak bisa dipastikan, gitu. Sama kayak teks, siapa yang lebih benar? Pembacaanku apa Mas Henry nggak bisa, sama kayak manusia juga ditafsir, nggak bisa manusia itu kayak hujan ya, kalau gini pasti ngambek, pasti baik, begitu ya. Manusia kalau dikasih uang pasti baik katanya. Memang iya kecenderungannya begitu, tapi tidak bisa dikatakan pasti begitu ya. Gitu ya. Atau manusia kalau lingkungannya jahat pasti ikut jahat. Nggak bisa kan, nabi-nabi juga kan lingkungannya jahat begitu ya. Tapi dia jadi baik sendiri gitu kan, nggak bisa dipastikan dengan cara seperti itu. Nah, berarti Dilthey itu berperan untuk misahin mana IPA, mana IPS gitulah ya. Tadinya tuh semua tuh IPA loh ya.
Jadi manusia itu dibaca dengan cara IPA gitu. Sebelum Dilthey. Semuanya dibaca dengan cara ada kepastian, istilahnya fakta sosial gitu ya. Jadi kalau orang religius, orang-orang sekuler gitu dipisahnya tegas ya. Padahal kita juga tahu ada orang sekuler, orang religius semua bisa bercampur-campur gitu. Nah, jadi istilahnya bukan lagi memastikan tapi menafsirkan gitu, lalu istilahnya bukan lagi kita mencari penjelasan kalau dalam manusia ya, tapi kita lebih pada mencari pemahaman ya, understanding gitu ya. Mungkin itu aja tuh pengantar Mas Henry buat hermeneutika ya. Mungkin teman-teman kalau kurang jelas silakan tanyakan, kalau tertarik untuk terpantik apa ngomong apa, nanya apa, berpendapat apa, silakan ya. Silakan. Silakan mahasiswa respon. Ada yang nggak ngerti tanya aja silakan. Kalau tadi ada yang skip. Ya. Halo Pak, ada saya Pak. Ya, halo. Nah, saya mau bertanya ini Pak. Untuk menafsirkan sebuah teks itu, Ya. alangkah lebih baiknya menggunakan pola pikir apa itu yang pertama, kedua atau yang ketiga nih Pak untuk menafsirkan sebuah teks. Gimana, sorry bisa diulangi? Ini Pak, dalam menafsirkan sebuah teks kan kalau kami kan di sini kan anak apa itu yang anak teologi gitu yang beragama kan otomatis yang digunakan adalah menafsirkan teks untuk mengetahui segala sesuatunya itu. Nah, dari segi pandangan para apa ini pemikir ini seperti yang pertama kan Schleiermacher, habis itu yang pertama itu Pak aligoris apa Gadamer dan Dilthey ini. Nah, untuk menafsirkan sebuah teks alangkah lebih baiknya menggunakan pemikiran siapa Pak? Oh ya, itu pertanyaannya. Kalau lebih baik mana itu aku nggak bisa jawab karena itu sangat personal, bukan personal sih, tapi filsafat tuh kayak cocok-cocokan, dalam arti kalau tanya sama saya, karena saya mengajar filsafat, saya tidak akan bilang ini lebih baik daripada itu, karena itu sangat normatif ya. Tapi saya akan bilang tergantung dari kebutuhan teman-teman untuk menafsir gitu. Kalau untuk menafsir kitab suci atau kalau dalam Islam ada hadis begitu, itu ya tentu semua harus dipakai kalau menurut saya ya. Itu misalnya ada ayat tertentu yang kita harus tahu bagaimana peristiwa turunnya ayat ini, ketika lagi apa gitu ya. Nah, itu kan berarti kita masuk ke balik teks begitu ya. Kita cari nih misalnya ayat ini turunnya ketika Nabi sedang ada di dalam gua gitu ya. Kalau turunnya di dalam gua berarti Nabi lagi sendirian, lagi merenung gitu ya. Nah, itu berarti kita mau masuk ke ke Schleiermacher ya. Tapi ya jangan Schleiermacher doang kan. Kan di sini nggak ada gua ya, maksudnya di kota-kota gini susah gua ya. Apa arti gua di konteks sekarang begitu? Ya mungkin bukan gua dalam arti literal, dalam arti kita harus masuk gua ya. Kalau di Bandung sini, aku kan di Bandung itu kita ada gua Jepang, gua Belanda gitu ya. Gak perlu kita sampai ke situ untuk mendapatkan satu perenungan gitu ya. Mungkin artinya itu berpikir sendirian gitu ya. Bisa dalam bentuk ibadah yang khusyuk sendirian gitu ya. Itu jadi aku nggak akan bilang ini lebih baik daripada itu, tapi tergantung ya. Tapi menurutku memang belajar filsafat tuh harus belajar nih tiga-tiganya, lalu bikin pertimbangan. Bukan dipilih aku akan pilih Schleiermacher, aku akan meninggalkan Gadamer. Enggak, tapi tergantung dari kondisinya dan pertimbangan. Jadi mesti kayak ada ininya ya, tegangannya gitu ya, kalau Romo Heri begitu ya, almarhum ya. Tegangannya gitu. Jadi Schleiermacher bener sih, tapi ada salahnya loh. Gadamer ada benernya dikit. Jadi harus gitulah, diicip-icip begitu ya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Silakan. Silakan, ada lagi. Respon. Lagi silakan. Denny, namanya Denny. Ayo. Mungkin Mas Henry atau apa? Ada yang mau didiskusikan? Nah, kalau saya tadi belum jelas yang ini Pak, yang dulunya apa kita semua dianggap IPA ya, terus tiba-tiba jadi IPS, bisa dielaborasi lagi Pak di situ Pak. Iya, dulu kan ada mikir namanya Auguste Comte itu, Comte nulisnya, dia bilang kalau dia lagi semangat positivisme, semangat segala sesuatu bisa dipastikan gitu. Dia bilang termasuk manusia. Jadi sosiologi itu dulu ilmunya semangatnya semangat IPA gitu, sosiologi itu. Nah, si Dilta ini nggak setuju. Boleh lah kalau alam boleh, kalau hujan, kalau langit, kalau fenomena sebab akibat yang pasti gitu kayak air begitu ya, itu boleh pakai pendekatan IPA gitu ya. Tapi kalau manusia mah nggak gitu, sebab akibatnya nggak jelas. Gitu. Siapa menyebabkan siapa tuh nggak jelas. Ya, kayak oke, misalnya kita nggak ngerti karena misalnya dosennya, tapi dosennya bilang ya aku neranginnya udah bagus, mahasiswanya aja nggak ngerti misalnya. Nah, itu bolak-balik itu kalau manusia mah susah, nggak akan bisa mana nih yang pasti yang mana nggak bisa, makanya harus ditafsir tergantung dari sudut pandang dari orangnya ya, pemahaman orangnya, pengalamannya gitu. Silakan. Bagus. Jadi mahasiswa nggak ngerti ya karena dosennya ya. Ya itu salah satu versi ya. Ada juga dosennya merasa udah sekuat tenaga gitu ya, mahasiswanya yang ini apa males misalnya. Kalau kayak gitu bisa lebih lanjut kita pakai Slayer Mahar nggak Pak? Supaya untuk tahu mana tafsir yang lebih benar. Mana yang lebih benar itu sebenarnya dosennya yang kacau apa mahasiswa yang kacau, itu pakai Slayer Mahar lebih lanjut bisa? Vermaker agak susah kalau bukan teks ya. Kalau bukan teks susah karena dia berasumsi yang ditelaah itu yang memproduksi fenomenanya atau teksnya gitu ya. Ya kalau mau dipaksa-paksa pakai Vermaker ya misalnya bisa sih untuk lihat kayak penguasa gitu, otoritas ya yang membuat fenomena, terus kita baca ini di belakang ini ada siapa, ini kita harus tahu kenapa ada fenomena ini gitu ya. Itu dalang gitu ya. Kalau teks kan gampang, teks pasti ada yang nulis gitu. Tapi kalau fenomena sosial kayak dosen, mahasiswa ini siapa biangnya, susah. Gitu ya. Jadi nggak tahu ya Kak, siapa yang salah itu kita nggak bisa pastiin ya. Jangan bisa menafsir ya. Nggak bisa, kalau aku pikir kalau penafsiran ya bukan mana yang benar, tapi lebih ke mana yang lebih meyakinkan gitu ya. Ada argumen yang tergantung argumennya berarti kan. Misalnya yang mengatakan bahwa mahasiswa nggak ngerti karena dosennya kurang baik dalam menyampaikan, nah itu argumennya apa gitu. Jadi jangan selera pribadi, jangan aku nggak suka sih, tapi mungkin dia bisa mengurai ya, misalnya ini kalau PPT atau apa misalnya PPT-nya isinya gambar semua misalnya ya, itu dia punya argumen. Nah itu mungkin tafsirnya lebih mendekati benar gitu. Jadi kalau menurut saya sih tafsirnya bagus, saya balik ya teks sama pendapat sendiri tuh bagus, tapi nggak boleh terlalu liar gitu ya kalau menurutku ya. Kalau debat, kebayang debat agama gitu ya, tapi nggak berbasis kitab suci kan ngapain gitu kan, agama basisnya kitab suci gitu kan gitu ya. Atau debat pemikiran filsafat siapa tapi berdasarkan nalar sendiri semua ya susah ya, semua
ada acuannya begitu. Ya. Itu ya. Jadi alasan yang lebih rasional atau lebih meyakinkan justru yang ya lebih ini ya bisa jadi referensi kita ya. Tapi kan Ya, di balik alasan yang rasional itu selalu ada alasan-alasan berikut yang ya tergantung lawannya siapa gitu ya Kang. ya ada Itu makanya hermeneutika nggak pernah selesai mungkin gitu ya. ya Ada aja hermeneutika alasan. nggak, kadang orang yang mencari kepastian itu hermeneutika nggak terlalu memuaskan ya. Kayak emang kalau semua ditafsir terus gimana dong? Mana yang benar gitu kan? Susah. Makanya ada filsafat lain, misalnya yang analitik ya, dia struktur bahasa tuh ditelaah pakai logika formal gitu. Jadi ya ada yang benar yang salah tuh nggak usah diabu-abuin gitu. Gitu ya. Ada macam-macam cara berfilsafat ya, ada kelompok analitik itu kan yang lebih ini ya, lebih lebih ketat ya dalam melihat bahasa. Kan kita ngomongin filsafat tuh pakai bahasa ya, tinggal lihat aja bahasanya benar apa enggak gitu. Gitu. Silakan mau tanya, diskusi boleh. Ayo yang lain. Kesempatan. Ya, ya. Oke, silakan mau nanya tentang penafsiran gimana? Boleh. Nanya yang lain-lain boleh. Kalau di buku hermeneutika itu ada berapa Kang? 5 apa 6 ya? 5 pemikir atau 6 pemikir? Ada berapa sih? Ada Habermas, ada Derrida ya, ada Ricoeur ya. Ada berapa? Tapi yang umum sih yang 3 ini sih. Kalau itu udah agak lanjut ya. Habermas, Derrida, Gadamer. Gadamer juga agak lanjut ya. Dia kan udah abad 20 ya. Gitu. Itu. Silakan. Menanya yang lain-lain juga boleh sih. Halo Pak. Ya, boleh. Tadi kan Bapak sempat membahas mengenai Selemeka tadi untuk mengetahui harus mengetahui identitas penulisnya. Nah, tadi kan Bapak sempat membahas mengenai yang muda dengan yang tua. Nah, dalam hal penulisan ini Bapak dalam hal penulisan ini muda dan tua ini yang mana yang lebih teliti Pak dalam hal menulis Pak? Oh, yang lebih teliti ya. Aku cuman bisa bilang yang tua lebih biasanya lebih luas pandangannya ya. Luas tuh dalam arti lebih bisa di tengah-tengah gitu ya. Tapi yang muda mungkin cocok untuk yang ya maksudnya bukan berarti kalau ada yang tua ada yang muda kita harus pegang yang tua aja gitu. Yang muda cocok mungkin pikiran kan lagi berapi-api gitu ya. Jadi lebih semangat nulisnya. Mungkin bisa jadi lebih teliti yang pas masih muda ya. Gitu. Tapi kalau tanya mana yang harus jadi pegangan, aku bilang ya semua harus dilihat ya, dibaca perjalanan hidupnya bagaimana gitu ya. Kayak mungkin kalau Jean-Paul Sartre pas mudanya bilang kita semua bebas gitu ya, hidup itu bebas gitu. Nah pas sudah tua dia bilang hidup itu bebas tapi ada orang lain yang bebas juga, jadi kita nggak bebas-bebas banget ya gitu kan, jadi lebih agak bijak begitu ya. Kalau Wittgenstein pas mudanya dia bilang bahasa itu gambar fakta, jadi kalau ada kata itu harus ada faktanya, kalau nggak ada berarti kata itu nggak punya relasi dengan fakta, jadi ngomong kosong. Jadi kalau aku ngomong jiwa kan nggak ada faktanya, berarti kata jiwa itu tidak punya arti gitu. Nah itu waktu lagi muda dia
Tapi pas lagi udah tua dia bilang, oh bahasa itu nggak usah terlalu ketat ya, yang penting disepakati oleh permainan. Dalam satu permainan itu seperti apa. Kalau kita main catur gitu ya, kata skakmat itu nggak ada artinya bagi secara bahasa. Apa itu skakmat? Nggak ada. Tapi dalam aturan catur itu jadi penting ya. Jadi perubahan itu sebenarnya bukan berarti yang muda dia salah ya, tapi yang muda bisa kita ambil juga gitu ya. Jadi, mungkin dia lagi fresh ya waktu muda gitu ya. Gitu Mas Yeremia ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya, silakan. Yang lain kurang aktif nih yang lain. Nggak aktif tuh kenapa? Apa nggak ngerti atau? Iya. Nggak ngerti pun nggak ngertinya di mananya. Jangan nggak ngerti dari awal sampai habis ngomongnya. Kalau Kang Serep udah ada yang berubah belum Kang? Dari muda ke tua sekarang. Ya jelas ya. Sebenarnya kan tiap kita baca, belajar, dapat pengalaman hidup, begitu kan berubah ya. Kayak dulu saya anggap filsafat itu ilmu yang agak bebas ya, santai gitu ya. Memang nggak apa-apa sih mikir gitu. Jadi semua orang tuh bisa berfilsafat gitu. Tapi lama-lama pas apalagi udah kuliah ya, oh filsafat tuh harus mesti baca, mesti ada acuannya gitu. Karena semua hal juga seperti itu gitu. Karena manusia tuh kan nggak stabil gitu. Kalau berkonflik, kalau berdiskusi itu kalau nggak ada acuan dia bisa kayak melayang gitu ya, apa yang dipikirkan gitu. Itu perubahan saya ngelihat filsafat. Tapi juga filsafat juga harus dipakai biasa tuh dalam arti ya harus masuk ke sehari-hari gitu ya. Kan dalam hidup nggak mungkin kita mikir ini pakai logika mana, ini pakai hermeneutika mana, nggak ada. Jadi harus udah biasa gitu, nggak kelihatan malah ya. Kalau belanja di pasar kan nggak perlu kayak ini pakai hermeneutika apa ya, itu nggak perlu. Justru lama-lama nggak penting untuk menunjukkan nih aku ngerti filsafat apa, itu nggak penting. Kalau dulu kayak orang baru belajar bela diri ya seneng pamer gitu ya. Begitu ya. Silakan ya, tanya apa aja boleh lah. Kalau bisa jawab. Silakan. Ayo Denny, Marcelina. Tanyanya susah ya. Tanyanya susah. Mau tanya apa saya juga bingung Pak. Sok silakan. Atau ada pengalaman nafsir kayak ini kan penting, ini masalah nafsir ini kayak konflik agama, itu kan masalah penafsiran ya. Ini paling benar aku, yang lain merasa juga benar. Tapi kalau dipikir-pikir semua tafsir ada benarnya. Benarnya itu dalam arti ya mereka juga punya alasan kenapa tafsirnya begitu. Ya. Kalau di Islam kan yang ramai itu Sunni sama Syiah, itu beda tafsir itu. Tapi yang masing-masing merasa benar gitu. Nah, ini kan menarik ya. Atau ideologi ya. Yang dilarang di Indonesia Pak komunis. Ya, komunis ada yang tafsirnya komunis tuh begitu, ada yang lainnya tafsir berbeda gitu. Nah, itu kan harus kita pahami kenapa bisa berbeda itu. Pengalamannya berbeda, pengetahuannya berbeda gitu. Kalau dia biasa berdagang misalnya, mental berdagang gitu, dia misalnya lihat kitab suci atau kecenderungan Tuhan itu misalnya transaksional gitu ya. Oh, aku menjalankan ibadah A, aku dapat pahala atau ganjaran ini. Jadi kayak berdagang gitu ya. Transaksi. Nah, itu mungkin itu bukannya salah, tapi dari kecil dia diajarin gitu. Mungkin orang tuanya pedagang, mungkin lingkungannya pedagang, sehingga dia memahami cara
cara bekerjanya Tuhan itu seperti pedagang gitu. Mungkin ya, gitu. Jadi nggak bisa terlalu disalahin, itu salah. Ya lihat dulu kenapa dia berpikir seperti itu, gitu ya. Tuh, ini menarik yang karena bisa ditarik ke banyak permasalahan ya hermeneutika. Kan? Bang Sarip, saya agak tertarik dengan ini ya Pak. Justru hermeneutika nggak bisa mencari kepastian ya. Justru maksudnya untuk orang-orang yang pengen mencari kepastian justru agak-agak kecewa gitu ya. Tapi justru kalau awalnya dari ini kan kita dari Aristotle kan kenal ya. Atau pengertian hermeneutika sendiri itu kan dari Dewa Hermes yang ngomong terus ditafsir gitu ya. Ya. Tapi kan bukankah juga ada satu pengertian yang benar gitu ya dari Dewa Hermes itu ya? Atau gimana Pak? Ya karena kan ada peleburan ya hermeneutika itu antara ini. Jadi ini ada tiga unsur nih dalam proses pembacaan. Ada si Albert Camus, ada teksnya, ada aku yang baca nih. Ada tiga ini udah beda-beda. Ada teksnya, ada Albert Ada Camus, teksnya, ada si penulis, ada pembaca. ya. Udah tiga. Yang nulis pengennya apa, teksnya bagaimana diterjemahkannya ya. Aku kan nerjemahin buku filsafat juga, itu juga setengah mati tuh. Gimana caranya yang baca harus sesuai dengan apa yang ditulis gitu. Tapi aku kan juga punya niat ya sebagai penerjemah, gimana caranya kalimat yang dari bahasa aslinya yang susah ini dimengerti oleh orang Indonesia gitu. Itu kan udah mengubah. Ya aku ini seperti Hermes begitu, menerjemahkan gitu. Namanya menerjemahkan kan ya bukan aku memindahkan pikiran penulis ke kepala pembaca. Misalnya ya, aku nerjemahin bukunya Deleuze ya. Ada istilah kontur ya, itu istilah seni rupa kontur. Nah, bahasa Inggrisnya ya kontur begitu. Aku terjemahinnya kontur begitu. Tapi ya ada yang bilang kontur itu garis luar, outline begitu ya. Ada yang bahkan bikin istilah sendiri blabar namanya. Nah, mana yang dipilih itu benar-benar tergantung dari keinginan aku juga, niatku apa gitu. Bisa aja aku menyesatkan gitu ya. Dihilangkan kontur itu karena aku nggak ngerti, aku hilangin aja, orang nggak akan tahu. Gitu ya. Sama kayak kitab suci kan ada terjemahan, itu setengah mati pasti yang nerjemahin tuh. Gimana caranya terjemahanku? Coba kalau aku tanya, kalau nerjemahin mending sesuai keinginan pengarang atau sesuai apa yang diinginkan oleh penerjemah gitu kan? Bayangkan ada teks yang kiranya ini tidak baik untuk pembaca di Indonesia misalnya ya. Lalu aku hilangkan. Nah, itu gimana? Gitu ya. Jadi apa yang disebut pasti kalau menurutku sih kalau ditanya apa yang pasti ya lebih dekat ke pasti itu ya yang membacanya gitu. Yang dekat sama teksnya gitu. Walaupun teks itu juga pasti bermasalah karena kita punya cara dalam memandang teks begitu. Tapi kalau kayak Schleiermacher itu over pede atau bagaimana Kang? Dia bilang maksudnya kita bisa lebih baik daripada penulis aslinya gitu ya menafsirkannya. ya dia semangatnya semangat zaman itu sih ya, semangat romantik ya. Jadi lebih dia cari kepastian. Waktu itu kan lagi scientific. Jadi kalau kritik Gadamer itu sama si Schleiermacher, justru Schleiermacher itu masih berbau IPA gitulah, masih berbau natural science. Jadi biar apa ngerti ini harus ke situ. Jadi kayak rumus gitu ya, kayak matematik gitu ya. Padahal nggak gitu juga. Nah, Gadamer tuh lebih punya keluasan gitu dalam menerjemahkan teks begitu ya. Jadi kalau Schleiermacher tuh masih ada polanya gitu. Gitu. Malah ya itu over PD itu ya. Itu karena spirit sains alam gitu. Silakan lagi.
Ya, silakan. Ya Kang Sarif nggak harus sampai 100 menit kan nanti. Nggak apa-apa kalau Ya, misalnya. ya bebas saya bebas. Jam 11 kali ya. Nah ini sekalian saya promosi juga ya. Apa Kang Sarif ada YouTube? Apa kalian juga bisa nonton dia udah. Kang Sarif ini aktif di kelas bikin kelas juga dia, bahkan dia sudah banyak sekali kelasnya sebenarnya. Cuman yang dimasukin baru 20 Kang di sini Kang. Ya nggak semua sih ya, karena kita juga jualan paper ya. Oh. Jadi beberapa materi dibiarin. Nah ini kelas isolasi. Ya. Silakan teman-teman subscribe, nonton Filsafat di situ. Ya, udah ada. Ini sampai 128. Bayangin ya. itu udah 128 kelas ya. Ini yang terakhir apa yang Ya, yang terbaru itu musik terbaru dan ya? filsafat analitikal. Ya, udah 128 kelas ya Kang Sarif ini berarti. Ya. Tidak semuanya sayangnya. Cuma ya, papernya bisa dibeli di mana Kang? Paper bisa di Instagram, di DM aja. Harganya 15.000. Jadi teman-teman bisa belajar Plato, Instagram kelas isolasi, Socrates gitu. Itu kita bikin paper setiap kita nerangin, karena kalau nggak bikin paper kan nanti ngasal ngomongnya. Gitu. Kelas isolasi ya? Ya, kelas isolasi. Ya itu. Belum follow dari. Belum. Ya. Ini yang bikin ini kemarin. Oh ini tinggal DM aja ya? Tapi di sini nggak ada ini ya? Oh ya. Okay. Bisa. Ya itu mah waktu ulang tahun. Banyak yang ngucapin gitu ya. Nah itu. Jadi ini filsafat agak dibuat santai, tapi tetap kita ada acuan teks ya. Jadi nggak bebas gitu. Nggak nyablak gitu. Iya, ini udah banyak. Nah ya, teman-teman juga bisa. Jadi filsafat itu luas sekali teman-teman. Ini saya sama Kang Sarif ini bahkan beda agama gitu ya, tapi kita berteman gitu ya. Kalau Kang Sarif sering bilang gitu di WA, misalnya saya Islam reform gitu. Dia lebih reform dari kita. Nah, ya ini maksudnya kalau filsafat itu kalau dosen sering bilang dulu pertemuan ruang akal budi gitu ya. Jadi maksudnya ya kesinisan agama itu mohon ditiadakan gitu ya. Saya juga ada justru kemarin bilang Kang Syarif gitu ya ngobrol-ngobrol. Saya mau isi di kelas madrasah juga ya. Kelas-kelas ini gitu. Jadi filsafat itu ini ya begitu luas dan maksudnya ruang fair lah gitu ya. Kalau agama gitu kan saya bukan jelek-jelekin agama ya kan, saya juga seorang ini ya tokoh agama ya. Cuman kalau filsafat itu kita lebih fair dalam arti ya ada ruang pembicaraan yang kita bisa bertemu bersama gitu ya. Kalau agama kan udah bawaannya sinis aja pokoknya. Kalau kamu Islam saya Kristen kita nggak bisa berteman gitu. Meskipun nggak semua agama begitu ya, nggak semua tokoh agama begitu. Tapi kita bisa pakai filsafat gitu ya untuk bertemu gitu ya, untuk ya kita manusia yang bahkan kalau katakan Syarif tadi manusia yang tanpa kepastian kali ya, karena kita banyak ditafsir dan kita menafsir gitu ya. Sebenarnya ya itu buat kita juga bisa lebih rendah hati dan seterusnya gitu ya. Kalau ternyata apa yang kita baca selama ini, apa yang kita pikirkan selama ini juga nggak ada kepastiannya gitu ya, karena kita cuma masuk ruang tafsir gitu ya. Ya. Ya belajar filsafat perlu lah biar agak santai justru menyikapi hidup ya, nggak terlalu sempit gitu memandang sesuatu ya gitu. Ya, silakan. Udah yang tanya boleh. Ya. Iya dari saya. Ya halo. Ya, saya mau bertanya, apakah orang yang menafsir itu mereka sudah memiliki pengalaman? Oke. Pengalaman untuk menulis penafsiran itu? Ya tentu beda-beda ya. Ada yang punya, ada yang enggak gitu. Ada yang pernah menafsir sebelumnya, ada yang langsung begitu ya. Ada yang punya ilmunya, ada yang enggak punya gitu. Ada yang kalau nafsir itu dia banding-bandingin dengan beberapa teks dulu. Ya
kalau mau lebih yakin sih memang harus ketat ya. Jadi semua dipakai, baca teksnya apa, lihat penulisnya bagaimana, lihat teksnya dia yang lain bagaimana, lihat baca. Jadi memang rumit nafsir itu dan nggak bisa langsung di apa langsung cepat-cepat gitu ya, tergesa-gesa. Jadi kalau ditanya pengalaman ya ada yang punya, ada yang enggak gitu. Tapi pasti minimal pengalaman hidup yang umum pasti punya ya. Itu ya. Mungkin dia belum bisa nafsir kitab suci, tapi dia udah menjalani pengalaman hidup yang umum gitu. Tentu dia bacanya lain. Itu ya. Beda antara orang yang sepanjang hidupnya banyak cerita gitu ya, mengembara, baca tafsir kitab suci beda dengan misalnya sepanjang hidupnya di rumah terus ya, diem di rumah. Mungkin beda yang sepanjang hidupnya misalnya orang tuanya galak, itu nafsir beda dengan yang orang tuanya baik begitu. Mungkin beda karena semua itu terkumpul ya dari cara kita memahami kitab suci bagaimana atau teks ya. Gitu ya. Nona Adin. Ya, Pak. Ya. Ayo ada lagi 7 menit lagi Kang Sarip apa ini jangan disia-siakan. Kalian Halo, juga Pak. bisa berteman dengan Kang Sarip ya mungkin di apa Instagram dan di Facebook Kang Sarip sangat aktif ya. Namanya Sarip Maulana ya. Bisa. Silakan. Di IG bisa. Tuh itu dibuka dulu mic-nya. Yeremia. Coba saya mau bertanya Pak mengenai filsafat sama hermeneutik ini Pak. Apakah filsafat itu menggunakan ilmu hermeneutik atau sebaliknya hermeneutik menggunakan ilmu filsafat atau keduanya berbeda Pak, tetapi memiliki kesatuan? Bagaimana itu Pak? Atau bagaimana? Ya kalau dari obrolan ini sih berarti hermeneutika cabangnya filsafat gitu. Salah satu aliran dalam filsafat. Tapi kalau orang menggunakan hermeneutika di luar filsafat itu boleh aja. Kan awalnya juga kitab suci ya. Berarti kalau dari kitab suci berarti bisa juga filsafat di bawah hermeneutika. Gitu. Jadi bisa juga misalnya jadi jawaban cepatnya sih saling ya, gitu ya. Jadi orang mau nafsir kitab suci kalau dia ngerti filsafat pasti punya khazanah yang lebih luas. Nah, tapi belajar filsafat itu khazanah ya apa, artinya Kang? apa khazanah tuh ya wawasan kali ya. Oh. Tapi kalau orang belajar filsafat ya salah satunya harus belajar hermeneutika ya. Karena itu cabang yang nggak bisa dilepaskan dari sejarah filsafat. Termasuk ini apa belajar kayak apa ilmu-ilmu lain kayak ilmu-ilmu sosial tuh pasti pakai hermeneutika menurutku ya. Kalau ilmu alam nggak mungkin menurutku ya pakai hermeneutika ya. Nggak mungkin kayak ini bangun jembatan menurut tafsirku sih nggak bisa ya. Itu harus presisi kalau bangun jembatan gitu. Gitu. Itu ya, Mas Yeremia aktif banget ini, mantap. Ya. Oke, Pak. Jadi apa Yeremia ini semester 7, yang lain semester 4. Ya, kalau saya menjelaskan juga Yeremia yang sering bertanya. Tapi yang lain juga saya makanya tuntut untuk aktif gitu ya. Kenapa Kang? Kadang-kadang kalau kita juga kan suka mengalami ya kalau dosen di kelas, tapi Kang Sarif nggak tahu ya mengalami apa enggak ya. Kita suka bertanya tapi bingung ya mau nanya apa gitu ya. Kenapa ya itu Kang? Ya kalau di kelas kan banyak faktor ya, misalnya takut pertanyaannya dianggap konyol atau kurang berbobot gitu ya, atau jiper ya apa aku layak menanyakan ini gitu ya. Bisa juga ya kurang paham materinya, nggak relate gitu ya, kayak kenapa sih aku belajar ini sih nggak punya hubungannya dengan hidupku misalnya gitu ya. Tapi filsafat sih secara umum kalau menurutku bisa dihubung-hubungin sama hidup ya, karena filsafat itu kan cara berpikir yang kritis gitu.
gitu ya. Ya saranku sih tanya gitu kan nggak apa-apa. Ya apalagi kalau yang ngajarnya misalnya nggak menghakimi ya, pertanyaan ini kok nggak pantas ditanyakan. Wah, kalau saya sih nggak bakal gitu ya. Paling tadi aku perbaiki aja beberapa pertanyaan. Ya gimana? Oh, Saya Pak, ya Lukas. terkadang kalau setiap orang itu Pak, kalau cara untuk bertanya Pak, kadang-kadang malu. Nah, begitu Pak. Tapi apa sebabnya kalau seperti begitu Pak? Malu. Oke, malu itu ya itu. Pertama mungkin secara mendasar dia nggak biasa mengemukakan pendapat ya. Gitu. Mungkin di keluarga, di keluarga dia nggak boleh bicara atau di antara teman-teman minder gitu. Nah, justru di kelas harus coba. Apalagi online ini kan lebih terbuka ya. Jadi boleh nggak kelihatan wajahnya gitu, tanya aja, nggak perlu takut akan seisi kelas menghakimi. Kan kalau situasi nyata kadang kita suka ini ya, nggak enak sama temen gitu, misalnya nanya nanti pulangnya jadi lama gitu atau apa gitu ya kadang ya. Itu cuman nanya harus biasa karena diskusi ya jadinya ya. Dosen juga senang kalau ditanya tuh, jadi kayak anak-anak ini punya ketertarikan. Kalau nggak nanya tuh kan bingung ini, ngerti apa enggak menarik ya gitu. Jadi harus dibiasakan. Nah, kemudian dalam bertanya juga tadi mungkin aku sedikit menanggapi pertanyaan Yeremia misalnya. Nah, kalau filsafat itu nanya memang kalau pertanyaan mana yang lebih baik, mana yang harusnya bagaimana. Nah, itu kalau dalam filsafat nggak bisa ngomong kayak ini harusnya begini gitu. Itu seperti ajaran agama gitu, harus begini, harus begitu. Kalau filsafat nggak bisa harus gitu. Karena harus itu berarti memaksa, ada unsur maksanya gitu ya. Aku ajarin 3 hermeneutika, nggak ada yang harus dipakai yang mana. Semuanya ada benarnya. Itulah hebatnya filsafat. Yang A benar, yang B benar gitu. Padahal B itu berlawanan sama A gitu. Kalau di kita kan nggak kebayang ya, ada pendapat yang berlawanan tapi dua-duanya benar tuh nggak kebayang. Kalau di filsafat bisa ya. Gitu. Ya gitu, Sob. Ya Lukas jangan malu-malu, pokoknya mah coba aja nanya ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada yang mau tanya? Mungkin terakhir kalau ada yang mau tanya. Kasihan Kang Sarip juga kelamaan Oke, nanti di sini. Nggak sampai. Gimana? Setiap orang itu Pak kalau mempunyai masalah, setiap kalau begitu, dan ada juga orangnya tidak bisa merendahkan diri dari atas kesalahan itu. Bagaimana caranya untuk kita menafsirkan Pak? Ya menafsir ya pertama ya itu kaitannya sama pertanyaannya Lukas, itu ya mesti ada rendah hati gitu ya, rendah. Ya pokoknya gini aja, kalau saya ini mungkin saya refleksikan ke diri saya. Saya kalau ngajar itu yang penting ada niat belajarnya juga gitu ya. Jadi nggak ngajar itu bukan aku nih paling tahu nih, aku kasih tahu kalian, aku pindahkan ilmuku pada kalian, nggak gitu. Tapi ada perasaan ini aku ngajar tapi aku sambil belajar juga. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya terus aku nggak tahu, aku mah nggak malu bilang nggak tahu tuh misalnya Pak ini gimana ya ngomongin apa gitu, terus kalau kitab suci misalnya tafsirnya gini gimana. Nah kalau aku nggak tahu aku akan bilang nggak tahu, karena buatku mah nggak malu bilang nggak tahu teh gitu. Bukan sesuatu yang waduh aku kan dosen, aku ngajar udah calon doktor masa aku nggak tahu, ya itu mah biasa. Malah tuh ya makin lama belajar tuh makin nggak tahu loh, aneh. Makin banyak nggak tahunya, coba aja baca gitu, makin bingung ini mana yang benar. Biasanya kalau orang suka merasa tahu itu biasanya kemungkinannya
baca sedikit, mungkin cuman itu aja yang dibacanya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanya itu ya karena nggak tahu, jadi nggak usah bingung. Aku kan ngajar anak-anak nih filsafat ya, Philokid namanya, usia 10 sampai 15. Anak-anak itu nggak pernah pusing kalau nanya, Kang, kalau Kak, kalau Tuhan siapa yang nyiptain? Wah, itu kan pertanyaannya polos ya, tapi aku bingung sekali gimana jawab itu. Enggak. Dan mereka bertanya itu tidak untuk mengetes, tidak untuk menyerang, mengkritik. Enggak, dia cuma nanya itu pertanyaan khas anak kecil. Susah sekali menjawab pertanyaan kayak gitu. Nah, berfilsafat itu harus seperti anak kecil gitu, polos saja nanya ya. Gimana dunia ini tercipta gitu ya. Kalau filsafat ya oke, nggak bisa langsung Tuhan yang menciptakan gitu, karena itu cepat ya, itu shortcut deh. Kita pikir dulu gimana ya, jangan-jangan dunia ini cuman pikiran kita aja misalnya gitu. Itu ya Lukas ya, intinya jangan malu-malu. Kalau nanya, niat nanya aja. Masalah nanti dosennya bilang, wah pertanyaanmu ini konyol sekali, wah itu udah nggak apa-apa, ya udah emang saya niatnya nanya apa nggak ngetes, nggak apa begitu ya. Ya, oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Ngomong-ngomong yang Philo-Kids itu ada di YouTube, Kang? Enggak, belum masuk, kayaknya mau dinaikin satu ya. Iya, naikin Kang. Saya juga mau ini. Lucu itu. Lucu itu. Pak, masih Kang, sampai sekarang masih di Esko. Udah habis ya, batch 2 udah habis. Oh. Jadi anggapan bahwa filsafat itu dipelajari oleh orang dewasa tuh coba kita ini ya, pecahkan gitu ya. Ternyata anak-anak tuh lebih semangat dan lebih pertanyaan lebih susah. Kalau orang dewasa nih kayak mahasiswa gini malu ya, kayak aduh aku nanyanya bener nggak ya gini. Kalau anak-anak mah cuek aja nanya apa. Itu eskul ya, Kang? Masuk eskul atau masuk pelajar nih, Kang? Enggak, itu mah kelas publik ya. Oh, kita juga ada tuh Kang di Kristen, namanya di sekolah Kristen Calvin. Itu SMP sama SMA udah belajar filsafat Kang sama. Ya, masukin pelajaran tuh. Bener-bener. Ya, si Mbak Dea kan kalau di Jakarta ya. Oh iya. Ya, dia ini asistennya, masuk asisten. Iya. Ya. Biasa memang kadang-kadang harus diajarkan lebih cepat, nggak apa-apa sih. Cuman itu kan terjadi di sekolah tertentu yang emang udah terbuka pikirannya. Oh, di kurikulum nasional itu mana belum ini filsafat. Oh iya betul. Iya. Yang lulusan filsafat susah ya yang jadi ngajar di ini kelas gitu ya. Karena sekolah filsafat dikit ya sekolah ini. Ya, Kang. Oke, teman-teman, ada respon lagi? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Biar ini. Ya, nanti mungkin bisa kontak aja ya, DM. Iya, Kang Sarip ininya apa tadi? Apa Instagramnya apa? Kalau Instagramnya ini aku tulis Syaraf Maulini. Oh ini ya. Nah itu. Ini kalau yang main IG ya. Ya. Nah, kalau di ini juga Syaraf Maulini ya nanti teman-teman bisa. Ini pasti banyak ini yang filsafat ya Kang. Syaraf juga jago main gitar ya, ini guru gitar juga. Nah, penulis juga, guru gitar juga banyak ya pokoknya. Orang kalau udah belajar filsafat biasanya kartunya banyak. Terus ya jangan takut belajar filsafat ya. Facebook Kang Syarif juga. Nah ini Kang Syarif itu aktif di Facebook. Saya banyak ininya. Ya. Jadi teman-teman bisa ikutin ya ini Kang Syarif. Ya. Tahu apa info-info. Bisa ngobrol ya, bisa japri di situ. Aku udah online terus. Nah ini Kang Syarif punya buku
kemarin saya baru ngeh gitu kalau ini. Oh Pesan. iya. Padahal udah pernah lihat. Oh ini pernah lihat Kang, tapi yang like aja waktu itu, cuman nggak lihat ini Kang Syarif yang nulis. Nah ini apa buku Kang Syarif? Kalau ini mau beli silakan japri. Ya melalui Facebook bisa ya atau Ya mungkin bisa. ini lagi sedang ada diskon ya Kang Syarif. Ya. Sampai kapan nih? Sampai kemarin, tapi ya nggak apa-apa Sampai lah. kemarin. Tapi nggak apa-apa kalau mau pesan-pesan nanti Ya, bisa ya. diatur lah. Ya, ini lumayan di diskonnya banyak nih kalau yang mau pesan. Ya, mengenai nasib manusia ya. Oke. Ya, sampai sini kali Kang. Apa? Makasih banyak Kang. Ya sama-sama ya teman-teman, semangat belajarnya. Jangan tanggung belajar filsafat, saya baca-baca ya. Terus itu ya, semoga ini berguna belajar filsafat ya. Amin. Oke Bapak, makasih Bapak atas waktu. Sama-sama Yermia ya. Pak. Oke, Mas Henry, aku live nggak apa-apa ya? Ya, makasih Kang Syarif. Ya, Terima kasih banyak, Pak. sama-sama ya semuanya ya. Oke, aku Pak. pamit. Ya, oke. Thank you. Ya. Ya ini